Dahlia Imam dan saudara Badar sebagai tersangka dan Dinaryani sebagai korban. Pada awalnya, para tersangka membawa korban ke lahan kosong yang rencananya akan dijadikan tempat pembangunan konstruksi baru. Namun, di tengah perbincangan, saudara Badar izin ke belakang dengan dalih ingin buang air kecil. Namun, tujuan Badar yang sebenarnya yaitu membawa balok untuk memukul korban hingga tersadarkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, tanggal 25 November 2021, Pengadilan Negeri Cikalongwetan dibuka untuk umum dan terbuka untuk umum. Untuk selanjutnya, kami panggil sidang perkara nomor 1777 untuk memasuki ruang sidang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Cikalongwetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 pidana B /2019 PN-BJR atas nama terdakwa Dahlia, Badar Nur Anwar dan Imam Hidayat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Untuk terdakwa yang pertama dengan nama Dahlia, tempat lahir Banjarnegara dengan umur 21 tahun dan jenis kelamin perempuan dengan kewarganegaraan Indonesia dengan alamat perampok, agama Islam dan status adalah istri korban. Lalu terdakwa yang kedua
Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini terbagi menjadi 5 sesi, yaitu pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, pemeriksaan keterangan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan terdakwa, dan pembacaan putusan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baik, silakan dibacakan. Menurut surat dakwaan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya Ibu Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan seksi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis hukum yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada waktu ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda? Kami setuju yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada sesi kedua, pukul 9 dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Cikalongwetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B garis miring 2019 garis miring PN-BJR atas nama terdakwa Dahlia Badar Nur Anwar dan Imam Hidayat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang sesi ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum? 2 orang saksi yang mulia. Silahkan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia. Petugas, mohon dihadirkan saksi 1 atas nama Aulia Putri Fauzia. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Saksi atas nama Aulia Putri Fauzia dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan asisten rumah tangga korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Aulia Putri Fauzia, tempat tanggal lahir 23 November 1996, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Lampung.
kata-kata saya. Baik. Demi Allah, saya berjanji Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Saudara saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait pembunuhan berencana yang menimpa suami majikan saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa suami majikan Anda telah dibunuh? Saya menyadarinya setelah majikan saya tidak pulang lagi ke rumah, telah pergi bersama istri dan rekan kerjanya. Lalu saya melihat di televisi bahwa ditemukan mayat di tempat pembuangan sampah dengan ciri-ciri seperti majikan saya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hal tersebut? Saya bingung dan sedih. Lalu saya segera mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan informasi tentang penemuan jasad tersebut. Baik, coba saudara jelaskan saat korban bersama istri dan rekan kerjanya bertemu di rumah korban. Seperti pertemuan korban dengan koleganya yang lain yang mulia, tidak ada sesuatu yang janggal. Akan tetapi, istri korban berpesan kepada saya bahwa korban akan pergi ke kota selama beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan kantornya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silahkan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik yang mulia. Baik yang mulia, ini merupakan balok yang digunakan terdakwa untuk memukul korban sehingga tak sadarkan diri. Dan ini merupakan campur yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Apakah benar orang dalam rekaman video CCTV tersebut adalah korban bersama istri dan rekan kerjanya? Iya benar yang mulia. Ketika orang tersebut adalah suami majikan saya bersama rekan kerja dan istrinya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah korban meninggalkan pesan atau surat tertentu sebelum dia pergi? Tidak, karena pada saat itu korban sedang mengobrol dengan rekan kerjanya hingga ia pergi bersamanya menyelesaikan tugas yang istri korban katakan. Saudara saksi, apakah korban hanya pergi bersama istri dan rekan kerjanya saja? Atau ada pihak lain yang saudara saksi tahu sedang berada di area rumah korban? Setahu saya, korban pergi bersama istri dan rekan kerjanya menggunakan mobil warna hitam beserta supir rekan korban. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, terima kasih. Kepada saudara saksi, ingin saya tanyakan, pada saat kejadian tersebut, apakah ada saksi lain selain saudara? Tidak ada, dikarenakan asisten rumah tangga yang lain sedang pulang kampung dan saya hanya seorang diri di rumah. Apakah Anda mengetahui bahwa korban rekan bisnis serta istri korban akan pergi ke suatu tempat? Tidak Bu, saya hanya diberitahu oleh istri korban bahwa korban akan pergi beberapa hari saja. Apakah korban saat bertemu dengan kolega korban mengucapkan atau melakukan hal yang aneh? Tidak Bu, saya hanya disuruh untuk membuat minuman oleh istri korban. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Baik, silakan anggota 1. Pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga terkait hilangnya korban? Tidak yang mulia, saya hanya mengetahui bahwa korban sedang melakukan tugas kantor saja. Baik, yang mulia. Silakan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap sudah cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir
kelamin perempuan, umur 24 tahun, agama Islam, alamat Asrama Polisi Kreneng Blok P, pekerjaan rental mobil, dengan kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia untuk bersumpah atau berjanji? Saya bersumpah Yang Mulia. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, ikuti kata-kata saya. Baik. Demi Allah, saya berjanji Demi Allah saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Saudara saksi, mengertikah mengapa saudara dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti Yang Mulia terkait pembunuhan berencana yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2021. Baiklah, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Apakah benar Anda menyewakan mobil kepada saudara terdakwa? Iya Bu, saya menyewakan 1 buah mobil Avanza hitam kepada terdakwa. Ada Yang Mulia. Apakah benar Anda menyewakan mobil kepada saudara terdakwa? Iya Bu, saya menyewakan 1 buah mobil Avanza hitam kepada terdakwa. Kapan saudara melakukan transaksi terhadap terdakwa? Saya melakukan transaksi pada tanggal 29 Oktober 2021. Di mana saudara melakukan transaksi terhadap terdakwa? Kami melakukan transaksi penyewaan mobil di rumah saya. Berapa lamakah saudara terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Anda? Sekitar 3 minggu ia menyewa mobil saya Yang Mulia. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari kami. Baik, saudara jaksa penuntut umum, selanjutnya kepada saudara penasihat hukum, terdakwa apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada. Pak Hakim, baik saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Imam melakukan kasus pembunuhan berencana? Saya mengetahuinya dari berita di televisi dengan keterangan bahwa pelaku membawa mobil yang mirip dengan yang saya sewakan. Apa yang saudara lakukan setelah mengetahui kasus tersebut? Saya langsung melaporkan bahwa saya kehilangan mobil yang ciri-cirinya sama dengan yang terdakwa Imam gunakan. Baik, cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan sesuai dengan yang saudara saksi ketahui? Baik, untuk sementara cukup Yang Mulia keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap sudah cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Cikalong Wetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B/2019/PN-BJR atas nama terdakwa Dahlia Badar Nur Anwar dan Imam Hidayat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang sesi 2, maka agenda siang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum kepada saudara terdakwa atau penasehat hukum. Apakah saudara siap untuk membacakan pembelaannya? Tuntutannya sudah siap Yang Mulia. Saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi yang lainnya. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan.
Menurut surat dakwaan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Baik, demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Ya, majelis hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baik, sidang hari ini akan kami tunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 jam 9 dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaan pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Cikarang Wetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B/2019/PN-BJR atas nama terdakwa Dahlia, Badar Nur Anwar dan Imam Hidayat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang sesi lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pleoidinya? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana yang bertanda tangan di bawah ini Jasmine Auliasana, SHMH. Kesemuanya adalah advokat pada kantor pengacara Pirago dan rekan yang berkantor di Jalan Cikarang Wetan, Kecamatan Cikarang Wetan, Desa Mandala Mukti, Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2001, bertindak sebagai penasihat hukum untuk yang terdakwa dengan nama Badar Anwar, Dahlia, dan Imam Hidayat. Sekian surat pembelaan dari saya. Terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum. Terdakwa kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atau pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih majelis hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami majelis hakim. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan pada hari Rabu 22 Desember 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Cikarang Wetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B/2019/PN-BJR atas nama terdakwa Dahlia, Badar Nur Anwar, dan Imam Hidayat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap yang mulia. Baik. Dengan demikian, terdakwa atas nama Dahlia, Badar Nur Anwar, dan Imam Hidayat telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan diatur dalam pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Diberitahukan apabila
14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu Eva Unmas dengan nomor registrasi 1777 pidana B/2019/PMBJR atas nama terdakwa Dahlia Badar Nur Anwar dan Imam Hidayat terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan dengan demikian dinyatakan dan dengan demikian sidang ini kami tutup. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.